Loh, ini gue ngomong kayak begini, gue meminjam bahasanya Bang Adian, ya kan gitu. Kalau orang kalah tuh ya bawaannya marah. Jadi begitu, Nam. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan hak angket ini. Kenapa kok kekhawatiran berlebihan apa Nggak segala khawatir. macam? Kan dari tadi kita katakan. Ini bukan soal menang kalah. Hak angket ini Iya. tidak ada urusan dengan hasil pemilu, Pak. Ya. Sengketa hasil pemilu, ya, berdasarkan undang-undang itu ke Bawaslu dan KPK MK. Oleh teman-teman 01 dan 03 yang mungkin masih belum tuntas. Jadi ngapain lu buang-buang energi ngurusin hak angket sedangkan ada agenda-agenda lain yang menurut kita jauh lebih penting. Oke, welcome to Total Politik dan kita bersama abang-abang. Ya. Ini termasuk kategori apa nih? Ini kalau bertempur, kalau ribut ini pada dasarnya ini abang-abang. Iya, jagoannya. Nggak serius-serius amat. Coba kasta abang-abang. Oh, coba. ada 3 kasta abang-abang. Yang pertama level 1 Kanda. Kanda itu perintah banyak tapi ngasih sedikit. Oh iya. Agak naik di 2 oktav nih. Oke. Kakanda. Oh iya. Itu perintah dan yang ngasih sama banyaknya. Oke. Seimbang. Ah, Oh, ini paling paten. Ini level paling tinggi nih makomnya. Apa? Yang mulia. Ini ngasih terus perintah nggak pernah. Kita sambut 2 orang Kakanda yang mulia. Masih Total dari muda, Mama Abdurrahman. Ini Kakanda yang mulia. Kakanda Itu yang lebih di atas yang mulia. Hati kita ini ditonton ini Bang. Ate Belanda. Ini rame nih Bang. Abis ini kita dipalangin Bang. Enak juga minta ke Bang Maman nih. Ngasih Kanda terus yang mulia. tapi nggak pernah nggak perintah. Apa nggak ada perintah apa nggak ada Dinda. Buat Dinda aja. Cuman kangen aja. Iya. Aduh, maaf. Mas Hinton nih jangankan energi bang, spanduk aja dikasih kita. Baliho. Ke Dinda nih aku kasih baliho lebih nih Dinda. Top deh, Kakanda yang mulia. Oh, ini bahaya nih Bang. Abis ini boncos gitu. Proposal. Oke, Dir. Gimana nih dunia persilatan dulu? Kita deh. mulai dulu. Ini yang paling heboh ini kan soal hak angket ini, Bang. Ya kan yang pertama kali ngomong hak angket itu sebelum semua ini terjadi itu kan yang mulia Mas Hinton. Di rapat Paripurna paripurna pakai shawl Palestina ini dia ngomong kan. dia berdiri bang, padahal bisa aja duduk kan kedengeran suara. Jadi Kan? Bang Masinton ini memang udah jadi trendsetter bos. Sekarang dia ngomong hak angket rame. Kemarin ngomong Samsul rame. Tetapi memang apa yang disampaikan Bang Masinton itulah yang mengantarkan kemenangan. Ini dia nanti bikin novel bang. Mas Hinton Jalan Menuju Kemenangan. Iya. Erwin udah bikin bos, udah bikin buku kan itu. Iya, jalan tengah. Jalan tengah, Iya. jalan kemenangan. Gimana bang? Lu dianggap memberikan jalan kemenangan kepada Prabowo Gibran. Samsul. Ini serius deh, ya kan? Karena lu makin pukulin makin naik katanya. Gimana coba kasih dulu perspektif nih. Ya, mau kita bahas apa nih? Bahas Samsul apa bahas apa nih? Ini kan kait mengait semuanya. Gimana? Dunia persilatan gimana? Dunia persilatan nih. Hak angket ini apa yang lu sesali, apa yang Bang Masinton puji dari hak angket ini? Atau lu merasa kan bener gue udah bilang dari dulu, dari kemarin-kemarin gue udah bilang, Apa lu yang pada gua nggak bilang? percaya gue doang sendiri barang ini kan. Sekarang klaim ini kan ribut kan. Ya, klaimnya sama bos. Dulu Bang Masinton juga saja udah 25 orang. Sekarang juga 25 orang. Ini kan Syaratnya 25 orang. iya, udah. Gimana bang? Ya pertama angket itu kan ya biasa aja sebenarnya tuh. Iya. Itu kan hak yang melekat tuh Ya. pada hak konstitusional DPR RI. Ada hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Iya ya. Nah, angket ini kenapa saya menyuarakan dulu tuh ketika putusan MK ya. Ya ada problem saya melihat gitu loh. Kemudian ahli-ahli hukum tata negara juga menyatakan hal yang sama. Kemudian ketika
Majelis Kehormatan MK MK. bersidang, dibentuk dan bersidang, kemudian benar ada masalah, ada pelanggaran etik berat di situ. Nah dari situ kemudian proses itu saya melihat ini pemilunya pasti nggak benar. Itu loh. Terlepas apapun lah hasilnya, tapi rangkaian itu akan melahirkan satu proses dan hasil yang legitimasinya dipertanyakan banyak orang. Nah ini kan sebenarnya yang kita bolak-balik obrolin di Total Politik lah ya. Dari kalau kita flashback lagi itu ya, dari jauh sebelum 2024, 2022 bahkan kita udah ngomong tuh. Iya, sejak lu Skenario. kolonel balik sersan mayor, kopral, naik kolonel lagi kan. Iya kan itu pertumbuhan kepangkatan lu ini kan ya. Naik turunin ya kan. Iya kan? Kopral mentok. Iya. Kopral mentok. Nah, jadi intinya kan proses pelanggengan politik tadi itu, Pak. Problemnya di sana. Nah, dulu kita bicara di Total Politik ya sama Mr. Key pada saat itu kan. Di Tebet. Nah, di Tebet Oh gue iya, ingat. abang orasi-orasi. Iya. Yang gimana lagunya? Sama Gimananya? ada Hasbi juga tuh. Ya, Hasan Hasbi. Iya. Lagunya gimana? Kepala pundak. Iya kan. Nah jadi upaya proses pelanggengan kekuasaan ini yang didesain dari mulai 2021, iya kan, ketika masa Covid pengen mengamandemen Undang-Undang Dasar untuk 3 periode. Kemudian desain berikutnya penundaan pemilu 2022 tertolak juga. Kemudian 2023 MK, iya kan, merubah aturan untuk anak tadi. Kemudian 2024 pemilu, Pak. Jadi proses rangkaian politik pelanggengan kekuasaan yang kemudian kita bisa lihat hasilnya hari ini. Nah kalau kemarin kita lihat salah satu lembaga survei ya melihat tingkat kepuasan publik pasca pemilu. Kalau nggak salah Jayadi itu. Nah di situ tuh tingkat Pasca pemilu. ya pasca pemilu 5 sampai 7 hari setelah pemilu gitu. Nah dari tadinya tingkat kepuasan publik pada saat hari pencoblosan 95%, kemudian turun sampai 85% gitu. Nah itu kan kemudian publik apa yang kita tangkap dari situ ya, publik kemudian tersadar tuh ada proses yang bermasalah gitu loh. Ini kan kenapa kemudian kalau proses hak angket yang menurut saya ya kita ajak Pak Maman juga nih biar ikut nih. Iya, menambah barisan bisa juga nih menambah barisan kan, Bang? Lah, ya harus ngusulin. Karena apa? Ini bukan semata-mata persoalan hasil pemilu. Orang kemudian memplesetkan ke sana. Kubunya Pak Maman lah katakan tuh memplesetkan bahwa ini persoalan hasil pemilu. Bukan. Kalau itu semua urusannya di MK. Urusan perselisihan itu ada di MK, Pak. Ya, yuridis administrasinya itu di MK. Tapi hak angket itu hal yang berbeda, Pak. Proses penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang. Nah, gitu loh. Nah, jadi ada hal yang berbeda antara proses angket dengan proses perselisihan hasil pemilu. Ada hal yang berbeda di situ. Jadi kenapa bagi saya hak angket ini tetap urgent dan relevan untuk menyelidiki persoalan demokrasi kita yang hari ini banyak dipertanyakan orang. Gitu loh, Pak. Apalagi terutama menyangkut tentang pemilu dan kedaulatan rakyat tadi. Nah, kalau kita lihat semua teman-teman yang bikin film, teman-teman akademisi, civil society, iya kan? Ya, Dirty Vote itu kan menggambarkan situasi proses dari hulu kemudian tengahnya sampai pada saat pelaksanaannya, Pak. Bermasalah kan. Nah, artinya hal-hal yang bermasalah ini
mekanisme apa untuk mengurainya persoalan ini agar ke depan tidak terulang? Ya harus melalui mekanisme penyelidikan politik yang itu dimiliki oleh DPR RI secara kelembagaan, yaitu namanya hak angket tadi. Kita nggak punya mekanisme lain selain menggunakan hak ya yang secara konstitusional itu dimiliki oleh lembaga DPR. Nah, maka untuk menyelidiki seluruh proses ini ya disitulah diperlukan angket karena ini berkait dengan banyak perundang-undangan, Mbak. Bagaimana Tapi kan ini tentang kan prinsip sebenarnya netralitas dan lain-lain. Kalau gitu untuk loh. peningkatan mutu kualitas pemilu itu kan sebenarnya KPU juga udah punya mitra di DPR, Bang, Komisi 2 gitu misalnya. Itu hal yang yang harusnya menjalankan fungsi kontrolnya gitu. itu hal yang berbeda, Pak. Terkait dengan kalau teknis kepemiluan gitu. Tapi kalau dalam pelaksanaan pemilu itu banyak melibatkan instrumen, Mbak. Bagaimana tentang undang-undang ASN, iya kan, undang-undang pemerintahan desa dan lain berbagai macam perundang-undangan yang berkait dengan pemilu itu yang seharusnya dia netral, kemudian ikut dalam cawe-cawe politik tadi. Tapi kan itu kan mitranya Komisi 2 sebenarnya semuanya, Bang. ASN mitranya Komisi 2 juga kan. Oh iya. Iya kan, di Komisi 2 Artinya semua. kenapa nggak pakai jalur Instrumen formal, kewajiban. instrumen kontrol yang udah ada? Kenapa harus ada hak istimewa yang Kenapa ini menjadi Komisi extraordinary? itu kan lebih pada teknis dia, Pak. Pengawasan lebih pada teknis. Apakah ada extraordinary case juga sehingga Oh iya. perlu ada peningkatan Lah iya, Pak. eskalasi ini? Harus ditingkatkan menjadi kewenangan secara kelembagaan, Pak, sehingga hasil proses politik itu bisa diurai itu, ya gitu loh. Diurai itu gimana, Bang, maksudnya? Apakah Jadi dengan ujung-ujungnya penyelidikan tadi, iya. kalau terjadi angket kan Karena penyelidikan angket kan tadi, Pak. anggota DPR bisa jadi penyidik kan, dalam tanda kutip kan. Penyelidikan, Iya, hak penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang. Bagaimana umpama kan ini berkait, Pak, bagaimana interogasi, instrumen kan? tentang undang-undang APBN. Bagaimana tentang Bansos. ASN, bantuan sosial dan lain sebagainya, Pak. Ada banyak rangkaian Multi ya. stakeholder ya. Iya, yang itu bisa dilakukan penyelidikan di sana selain undang-undang pemilu tadi, Pak. Begitu, Pak. Gimana, Bang Maman? Di situ urgensi dan relevansi kenapa angket menjadi penting. Dan seberapa serius sih, Bang, ini digulirkan sebelum nanti ke Bang Maman? Maksudnya apakah ini Bang Masinton dan teman-teman PD Perjuangan ini cuman bargain? Kan banyak yang bilang ini bargain aja nih, ya kan? Menurut saya itu enggak lah. Kalau aku lihat ya suasana ininya tuh Di enggak. suasana DPR. Kalau kita lihat tuh Cuaca. Nasdem juga sudah menyampaikan, PKS, PKB, iya kan, tinggal PDI juga kalau kita iniin kemarin Pak Todung menyampaikan melalui tim tim pemenangan itu menyampaikan bahwa Bu Mega juga setuju gitu Ya, kan. dan yang lain kan bilang kalau PDI jalan kita juga jalan. Nah, iya, artinya kan kita DPR kan masih reses nih. Di awal persidangan nanti kan bisa muncul tuh. Gitu loh usulan-usulan itu. Jadi Monggo Pak Maman. Kakanda yang mulia. Jadi gini, ada istilahnya teman-teman nih di 01 sama 02 nih terlalu cepat mengambil kesimpulan dan sebetulnya sudah menyadari kali jangan-jangan. Sebetulnya ini kan ini disebut post election movement. Hak angket ini post election movement. Cuman yang jadi masalah biasanya post election movement ini dijalankan setelah ada keputusan resmi. Nah sekarang ini kan semuanya ini kan baru versi quick count nih. Jadi baru versi quick count. Nah teman-teman di 01 dan di 03 ini kayak udah terlalu cepat. Jadi secara tidak langsung disadari ataupun tidak disadari oleh mereka nih kayaknya memang mereka udah sadar kali kalah. Harusnya setelah real count dulu baru gitu loh. Nah, loh ini gue ngomong kayak begini gue meminjam bahasanya Bang Adian, ya kan gitu. Kalau orang kalah tuh ya bawaannya marah. Jadi begitu nah. Ini Bang Adian semua yang bilang ya kan. Ini nggak ada kaitan dengan proses
kalah menang itu Nah, itu persoalan angka. Ya, tapi benar loh Bang Maman, hasilnya kan belum keluar. iya, hasilnya belum keluar. Lah iya. Dan siapa tahu nanti hasil real count-nya Ganjar nomor 1. Ya, siapa tahu. Siapa tahu nanti real count Ganjar Ini kan nomor 1. Ini kan kita bicara di luar hasil, Pak. Iya. Iya. Kan berarti nanti kalau misalnya hasilnya Ganjar menang, berarti kita tetap lanjut hak angket. Lah, nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada yang salah. Hak angket itu kan Nanti Bang, jangan sampai gara-gara kalau Ganjar menang hasilnya keluar. mau siapapun ya, mau siapapun itu proses hasil pemilu ya. Hak angket itu penting, Pak, untuk melakukan proses penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang, apalagi yang terkait dengan kepentingan masyarakat banyak. Lanjut Bang Maman lanjut dulu. Itu Lanjut dulu. logik awalnya lu pakai itu. Loh, makanya gue sebenarnya bilang ini sama teman-teman, sama abang juga. Loh, ini kan barang ini kan belum diputuskan, masih dalam berproses nih. Nggak ada kaitan, masih Bang. dalam berproses. Nah, Ini alasan baru yang gue denger nih. Top juga lu. maksud gue Belum pernah gue denger alasan kayak gini nih. jadi mendingan maksud gue. Jadi akhirnya gue jadi menyimpulkan awalnya ini gue belum mau melakukan seremonial terlalu cepat menyatakan bahwa Pak Prabowo ini menang. Tapi setelah gue melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman 01 sama 03, meminjam dari perkataannya Bang Adian. Ini Bang Adian yang ngomong, orang kalau kalah tuh bawaannya ngamuk-ngamuk terus. Itu Bang Adian tuh pernah ngomong kayak begitu tahun 2019 bos, waktu kita tempur bareng lawan Pak Prabowo kalah. Kan begini juga nih. Wah, karena begini juga macam-macam aja. Nah, bilanglah KPU bermasalah lah, inilah curang lah, gini-gini segala macam. Ini terulang nih. Nah, maksud gua Pak Mahfud juga ngomong kan, yang Iya. kalah pasti akan pokoknya bilang KPU tuh nggak ada yang benernya bagi orang yang kalah. Kata Pak Mahfud. Iya. Kata Bang Adian, orang kalau kalah pasti bawaannya marah. Kan begitu. Nah, itu maksud gua ini salah satu bentuk sebetulnya. Nah, tadi tuh gue berharap gerakan hak angket ini itu sebetulnya dimainkan pas ada keputusan resmi. Barulah ini kan istilahnya kita namanya post election movement. Karena tadi kan teman-teman Bang Masinton kan juga bilang ini bukan urusan proses perhitungan saja, tapi adalah sebuah rangkaian proses perjalanan politik yang dinilai oleh teman-teman itu sekuennya. Iya, masuk akal sih karena prosesnya aja belum selesai kan. Iya kan? Lalu bagaimana? Iya benar kan. Lalu ini adalah bagian dari ini kan dianggap oleh Bang Masinton dan kawan-kawan ada sekuen politik. Oh, tadinya Anda emang mau ini Pak Maman. Menunda perayaan Pak Prabowo ini Iya, tadinya. awalnya gue nih Bos, gimana Pak Prabowo udah victory speech langsung malamnya gimana? Kalau itu kan Mama, versi Mama. quick count. Iya. Awalnya gue nih belum mau juga bos happy. Wah, Pak Prabowo. Jadi gue nih masih menahan. Jaga dulu optimis, Masih jaga dulu kan? dulu kewaspadaan ya kan. Tetapi setelah melihat movement teman-teman nih kayaknya gue nganggap udah nih kayak udah menang gitu ini gitu loh maksudnya. Dan dia bikin Handuk putih udah Iya, lempar. kayak udah lempar handuk putih. yang bikin Anda merasa menang itu gara-gara Bang Masinton. Gara-gara gerakan-gerakan kawan-kawan ini. Oh. Akhirnya gue coba udah menang gitu Ini ini. gue baru dengar. Kenapa? Karena begini bos. Dalam politik ini bos, tidak ada sebuah gerakan yang dilakukan tanpa punya target-target politik dalam konteks proses negosiasi politik. Pasti ini ujung-ujung juga nanti negosiasi. Ini kan kita bos sama-sama pendekar Silat semua ilmu ya. kaipang semua nih bos. Ini cuma ada yang pakai gaya-gayanya beda-beda. Ada yang pakai gaya kungfu, ada yang pakai gaya aikido, ada yang pakai mixed martial art. Iya. Oh. Full body contact, ada Thai boxing. Iya. Ini semua nih bos, lagi main aja bos. Kalau istilah orang kampung gue bilang lagi umbang-umbang. Skill sama tapi beda cabur. Beda. Ya. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka tadi post election movement untuk mencari titik kesetimbangan baru. Ini kan Titik sebetulnya isi gambar itu terkait dengan apa? Political bargain, positioning. semua hal, iya, Atau- positioning, titik kesetimbangan baru Iya, ini juga ini Bang. pasca election. Ini juga bisa nggak gua bilang kayak gini. Pak Prabowo dalam situasi lawan-lawannya tahu kalau Pak Prabowo butuh partai tambahan karena nggak nyampe 50% nih suara partai pendukung Pak Prabowo nih. Betul. saudara. Oke. Semua, bos, coba lu perhatiin deh. Setiap habis pemilu,
pasti kan terjadi sebuah proses menuju titik kesetimbangan baru. Kocok ulang. Iya, kalau dalam istilah gue di dunia perminyakan, gue orang perminyakan, Bos. Ini namanya pseudo pressure, Bos. Jadi tekanan pura-pura. Cocok juga Bang jadi menteri SD. Wah, iya. Istilah-istilah ya kan. Bang Masinton tadi udah Ini Maman kalau datang dalam SDM dalam cocok nggak tuh perspektif. dulu? SDM cocok nggak? Ya cocok. Cocok. pas ya. Pak Jokowi Pak Prabowo harus angkat. Jadi itu kalau dalam term politik dagang sapi, Pak. Kalau Iya. politik kebangsaan nggak gitu kan? Nah, ini ada hal yang lebih mulia yang Iya kan lah. Bang? Ya ini Karena ini dalam perjuangan di sebuah waton minal iman ini kan Bang. Ya kan? ini ada problem yang sangat mendasar, Pak, dalam demokrasi kita. Yang ini seharusnya nggak boleh terjadi di era reformasi ini, Pak. Setelah kita 25 tahun ya, itu nggak boleh Ini mau terjadi. ketawa terus kalau Bang Masinton minum dulu boleh makan. Tos dulu ini. Kasih minum dulu Bang. Kan? Nah, kalau pendekatan Pak Maman kan datang dalam pendekatan mentransaksikan segala sesuatunya tuh ya. Itu yang disebut dengan politik dagang sapi tadi. Sementara demokrasi itu tidak melulu tentang Bisa aja politik dagangnya dagang ide, Bang. Lo bisa aja kan Abang dalam rangka untuk mencari titik keseimbangan untuk mempertemukan ide-ide teman-teman 03 dengan teman-teman 02 toh ya kan banyak. Lu kenapa ketawa terus? Jadi idenya kita tentang bagaimana menyelamatkan demokrasi ini dan kedaulatan rakyat itu yang menurut saya jauh lebih penting, Pak, daripada ketimbang tadi mereduksi ini menjadi hanya dianggap persoalan transaksi dagang sapi itu, Pak. Yang dengan nama itu. yang keren namanya mencari keseimbangan ini kan. Sebenarnya itu transaksi Hari sebenarnya. ini kan ya, gini Om, kalau kita lihat ya, akademisi, pers, kemudian budayawan, ya masyarakat sipil lah, civil society, kan merasakan ada dalam pelaksanaan demokrasi ini ada yang nggak benar nih, bersikap secara moral, menyuarakan hal-hal secara moralistik yang tinggi dengan beda dengan terminologi yang disampaikan Pak Maman sebagai politisi dengan pola transaksi tadi ya. Itu kan hal yang berbeda, Pak. Nah, jadi demokrasi itu kan dia menyangkut nilai, etik, moral. Ada itu, Pak. Nah, itulah yang hari ini disuarakan oleh baik itu mahasiswa, akademisi, budayawan, dan banyak guru besar yang menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Bahkan jauh sebelum diadakan pencoblosan, gitu loh, Pak. Jadi kita bicara demokrasi itu bicara dalam konteks nilai, Pak. Nah, gitu loh, nilai yang berbeda dalam aspek hal-hal yang sangat transaksional gitu. Ada standar etik ya itu loh dalam berdemokrasi itu. Tapi Bang, gini Bang, kalau saya nih sama Budi misalnya, kalau kita mau lomba gitu, lomba melukis saya sama Budi gitu, tapi saya disuruh ngelukisnya pakai sarung tinju gitu ya. Dari awal saya nggak mau ikut lomba, ya udah lu aja lah yang menang gitu. Lah iya. Ya karena aturannya nggak fair nih, gua nggak usah ikut lah, lu aja yang lomba deh. Ngelukisnya pakai sarung tinju. Iya, ngapain pakai lu sarung tinju kan? Masih kalah kan gua ngelukis sama Budi kan. Ya udah, gua nggak ikut nih karena aturan ini lu intervensi, lu Sementara gua nggak pakai sarung tinju. Nggak sarung tinju. Iya kan? Mending gua mundur aja. Ya udah lu pasti menang. Ini bentuk protes gua nggak berikan legitimasi kemenangan terhadap lu. Gua all out gitu. Nah, langkah itu harusnya kalau memang heboh soal etika, soal aturan, soal mekanisme dan lain-lain ya dari awal walk out Penyalahgunaan aja. kekuasaan. Iya, walk out aja kan udah tahu dari awal juga. Abang kan udah minta angket dari bulan apa dulu kan. Termasuk walk out dari kabinet. Iya, walk Kalau out dari dianggap kabinet. yang permasalahannya Iya. adalah pemerintah kan? Ya kan ini Kekuasaan. Abang kan bersama kekuasaan yang mengintervensi nih sekarang dalam Hal yang berbeda, framingnya Pak. ya. Angket itu
angket emang baru? Kan bukan barang baru. Enggak, abang kan udah lama. Lah iya. Iya kan? Abang KPK ya dulu angket kan dulu. Iya, terus Pelindo, terus kita di partai pemerintah tuh. Terus kita tarik kabinet kita kan enggak juga. Udah ada Apakah- presiden serupa Lah, iya. Bang, ya? Biasa aja jadi ya. Biasa aja. Iya, ini hal yang biasa, penyelidikan agar kita ke depan ya tidak mengulangi hal yang sama. Gitu loh. Tidak mengalami kecemasan yang sama. Artinya berarti mengakui Pak Prabowo menang gitu. Belum dong. Oh ya belum. Kan belum ada keputusan resmi yang menyatakan itu menang. Oke. Iya kan? Kan bukan dari lembaga-lembaga partikuler atau lembaga swasta kita. Ya negara ya kita tunggu proses pengumuman dari negara kan dalam hal ini KPU, Pak. Iya. Gitu, Om. Oh. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan hak angket ini. Kenapa kok kekhawatiran berlebihan apa Nggak segala khawatir macam? siapa? Abang melihat ada kekhawatiran berlebihan? Ya kalau gue lihat ya, respon dari kekuasaan semua menteri. Apa? Yang Iya, mana? iya. Yang Iya, gimana? Kalau nolak kan biasa aja kan. Iya menteri-menteri kan pada ngomong tuh, gitu loh. Terus Pak Maman tadi meresponnya. Kalau gue asik-asik aja Bang. Iya. pakai istilah minyak pula tadi apa shadow Bang? Shadow pressure. Gue belum ngasih komentar tentang hak angket ini belum nyampe ke situ. Iya. Coba. Kenapa harusnya dia masih baru kaget sadar kalau Prabowo menang tuh dari hak dari angket. Mama Sinton. Artinya dengan mengakui bahwa Belum, ini berarti Belum ada ada. pengakuan. Belum ada kan? Iya. Lu belum mau mengakui nih. Ya iya kita tunggu sama-sama dong keputusan negara. Gitu loh. Meskipun logikanya Bang Maman kalau partai Anda mengajukan angket berarti artinya melegitimasi kemenangan versi quick count yang udah Hal yang berbeda, Pak. Oh. Kan dari tadi kita katakan. Ini bukan soal menang kalah. Hak angket ini Iya. tidak ada urusan dengan hasil pemilu, Pak. Ya. Sengketa hasil pemilu ya berdasarkan undang-undang tuh ke Bawaslu dan KPK MK. iya, Pak. Gitu loh. Iya. Kalau ini Itu tetap ditempuh. ya itu urusan nanti lah setelah ada putusan dari KPU. Kan toh belum ada putusan dari Kalau KPU. ini memang mempertanyakan bagaimana sistem demokrasi iya, yang sudah berjalan. Kita ini. mau menyelidiki dalam aspek pelaksanaan undang-undang itu, Pak. Ada berbagai perundang-undangan, Ya. gitu loh. Makanya perlu hak angket. Prosesnya. Kalau enggak cukup di Komisi 2 aja kalau Loh, misalnya iya. teknis pelaksanaan. Gitu loh. Gimana Bang? Kenapa kesannya kalau kata Contoh Bang umpama Masinton, begini ya, kalau kita lihat nih pengalaman pemilu dengan pemilu serentak ini kan juga harus jadi ajang evaluasi, Pak. 2019 ada berapa ribu yang korban, wafat, bahkan belasan ribu dirawat rumah sakit. Kemudian sekarang 2024 ada berapa yang wafat, berapa ratus yang wafat dan berapa ribu yang sudah dirawat di rumah sakit. Nah artinya kalau kita lihat dari sisi beban kerja dan waktu atau durasi kerjanya para penyelenggara, iya kan? Nah ini kan harus kita koreksi dong, Pak. Orang kerja aja jam 8 jam kerja kok tuh standar kerjanya. Tapi ini kalau kita lihat DPR yang penyelenggara, memutuskan iya. pemilu serentak ini, Bang. Lah makanya, Pak. Nah, mekanisme apa yang bisa mengkoreksi ini? Kan gitu. Angket salah satunya. Ya salah satunya adalah rekomendasi politik, Pak. Nah, itu Dari lembaga politik negara. niat kebangsaan ini. Iya. Bang. Iya, Gini. ini mulia nih, Bang, niatnya, Bang. Ya, kita Maka tadi kita harus fair dong. Shadow Iya, Jadi, benar. Politik Istilahnya itu gini. harus mengedepankan kemanusiaan, Bos. Pak. Masa Shadow pressure ya, per Pak? 5 tahun kita mengorbankan penyelenggara, Pak. Coba. Betul, Iya, betul. iya. Upahnya nggak seberapa, Betul. beban jam kerjanya luar biasa, Betul. sehingga Resikonya di luar besar. itu, iya, Dituduh curang lagi. iya, macam-macam lagi tuduhan ini ya kan. Gajinya Cuman dikit, terlalu. kerjanya capek, dituduh curang lagi. Artinya bos, artinya bos, negara kan harus merubah ini. Iya. Gitu lah. Gimana sih? Apa sih problemnya? Kok kita harus mengorbankan penyelenggara di level bawah? Ya, dengan beban kerja yang apa sehingga kemudian resikonya mereka sakit. Dalam bahkan mindset PD meninggal. Perjuangan dan teman-teman 01 dan 03 mekanisme politiknya yang paling memungkinkan adalah angket. Lah iya dong. Oke. Ini nggak berkaitan dengan hasil pemilu. Ya. Enggak, itu di luar itu, Pak. Ya, meskipun nanti Ganjar kalau real count Ganjar yang menang tetap jalan nih. jalan. Ya jalan aja kenapa? Pasti berubah tuh bos. Gitu loh. Kalau Ganjar menang berubah Pak. Nah, Toh ketika Pak Jokowi presiden, kita lakukan angket apa yang Pak? Ada masalah apa? Iya, sebetulnya sih gini,
pada prinsipnya kita menghormati, Bos. Ya namanya kita ini kan, kita sangat paham dan sadar bahwa hak angket itu adalah hak konstitusi teman-teman yang ada di DPR dan termasuk kita semua lah. Makanya dari awal pada saat ditanya mengenai hak angket ya gue bilang itu hak konstitusi setiap teman-teman yang mau mengajukan monggo. Nah, begitu juga dengan kami di Golkar, kami beranggapan kita juga sama-sama punya hak konstitusi yang kita anggap yang belum perlu nih dilakukan hak angket. Kenapa? Karena gini, Bro. Kita ini sekarang jangan menggeser substansi. Hari ini substansi politik yang kita butuhkan, yang kita sajikan kepada publik itu adalah sedang lagi dalam proses perhitungan pemilu. Nah, dengan munculnya hak angket, ini akan menggeser topik utama kita, yaitu dalam konteks untuk menghasilkan sebuah produk yang baik, yang sesuai dengan proses aturan main yang ada. Nah, karena suka ataupun nggak suka, pada saat hak angket ini muncul ataupun berjalan, ini kan proses politik. Hasilnya juga tergantung situasi dan dinamika politik. Itu satu. Yang kedua, Bros, ya hak angket ini kan teman-teman 01 dan 03 dari awal narasi politiknya kampanye selalu mengatakan bahwa banyak hal yang harus kita selesaikan di republik ini, di negara ini. Permasalahan-permasalahan di pemerintahan A, B, dan C. Kan begitu narasi yang dimunculkan. Justru seharusnya selesai ini agenda kerja kita di DPR, ya kita harus kawal program-program yang tadi dianggap oleh teman-teman 01 dan 03 yang mungkin masih belum tuntas. Jadi ngapain lu buang-buang energi ngurusin hak angket sedangkan ada agenda-agenda lain yang menurut kita jauh lebih penting. Agenda isu sosial, isu pendidikan, isu energi, isu hukum, makan siang gratis ini. Makan siang gratis, produk-produk. Jadi maksudnya kita tuh jauh lebih bagus kita bergeser karena tugas kita kan banyak. Nah, kita hari ini kita lihat kita dijejeli lagi dengan beban harus berdebat, membangun narasi untuk masuk ke dalam perdebatan hak angket. Itu kan takes time yang sebenarnya menurut kita belum perlu, lawang prosesnya masih belum selesai. Tapi kan ini momentumnya udah masuk, Bang. Maksudnya ya, itu tadi. Bukankah tujuannya mulia? Maka betul tadi kan di awal kan Sinton. tadi gue bilang, seharusnya kalau teman-teman mau mainkan isu hak angket ini pasca pengumuman resmi. Oh, ini timing aja. Iya, berarti. post election. Maka tadi gue bilang berarti sebenarnya secara tidak langsung teman-teman ini sudah mengakui kemenangan Pak Prabowo. kan nggak ada urusan kalah menang. Nah, itu yang tadi gue karena timingnya, karena ini kan sebenarnya post election politik movement ini. Iya, iya. Permainan hak angket ataupun tadi disebut kita mau lakukan pengawasan lah kan begitu kan teman-teman melakukan itu kan dengan menggunakan hak konstitusi melakukan penyelidikan. Ya monggo-monggo aja itu menjadi hak politik yang teman-teman mau mengajukan. Jadi kita sebetulnya bukan pada posisi yang khawatir, panik, ya udah. Ya namanya emang hak itu diakomodasi dalam undang-undang, dalam aturan main. Cuman kalau dari sisi Partai Golkar, ya tadi bahasanya apa tadi Jaka Sembung Bambang Pacul, Iya. nggak nyambung Samsul, gitu loh. Ya maksudnya apa urusannya? Urusan kita lagi pemilu gitu loh maksud gue, kita lagi beginilah nyambung urusan hak angket. Nggak, tapi substansinya masa lu nggak setuju bahwa ada tadi potensi kecurangan, demokrasi dikangkangi macam-macam. Ya Hal itu tadi hal-hal gue yang sangat meminjam mulia bahasanya Bang Adian, abang kita dan sahabatnya Bang Masinton. Orang kalau kalah kan pasti bawaannya ngomong curang mulu. Pak Mahfud juga. Pak Mahfud juga bilang begitu, yang namanya KPU, penyelenggara pemilu, pasti tidak akan ada benernya di mata orang yang kalah. Coba Bang, menyengsarakan coba. Oh masih aman gitu, menyengsarakan, bukan menyengseng-sengsang. Itu bos. Jadi Bukan Madura, kalau bahasa istilah gue tadi, jadi munculnya hak angket itu istilahnya Jaka Sembung Bambang Pacul. Iya. Nggak Kagak nyambung Samsul. Iya. Cawapres ya dong. Cawapresnya mapan. Iya, Nah, Cawapres. terus ya. yang terakhir nih, yang terakhir. Ya makanya gue juga sebenarnya akhirnya gue agak melompat sedikit. Karena bahasa ini sebenarnya belum bisa gue ucapin sekarang. Tapi kita harus tunggu hasil perhitungan realcon. Tapi kita anggap deh hasil ini kan sementara ini perhitungan realcon sudah sampai di angka 75%-an, 80% ya, plus minus. Apa yang disampaikan oleh teman-teman kemarin itu sebetulnya kan ternegasikan itu dengan derasnya arus dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Ini kan sebenarnya akhirnya ternyata realitas politik ya publik memang melihat bahwa
kepemimpinan yang tepat untuk melanjutkan 5 tahun ke depan ya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi sebetulnya kalau munculnya hak angket ini sebetulnya kalau tadi kita tarik kepada perspektif rakyat secara general, secara keseluruhan, ini mencederai apa yang memang menjadi keinginan publik besar. Kesannya nggak percaya Iya, sama kesannya pilihan rakyat. ada 2. Agar. Kesan yang pertama bahwa lu kok kayak nggak menghormati hak gua sih. Kita udah vote loh, kita udah tunjukkan loh. Gitu loh. Kita udah memilih mayoritas berdasarkan real count 70-80% ke Pak Prabowo. Lu kok kayak masih kayak mendinai kita gitu. Lalu yang kedua, seakan-akan kayak tadi gue bilang penyelenggara pemilu kan kasihan Bang Masinton lo bilang udah gajinya kecil, kerjanya capek, dituduh curang lagi. Kan kasihan, Bos. Iya. Nah, lalu ada pertanyaan gue yang ketiga. Ini yang mau teman-teman sampaikan nih, hak angket pilpres atau cuman pilpres doang atau termasuk pileg? Karena sekarang ini bias. Concern lu apa tuh, Bang? Karena ini bias. Karena begini, problem pertarungan pileg, kompleksitas pileg itu lebih luar biasa, Bos. Lebih rumit. Jangan sampai pertikaian ataupun maksudnya pertikaian antar caleg yang luar biasa kompleks ini, ini kita tarik dalam konteks pilpres. Jadi ini kan harus clear nih kita melihatnya utuh. Oh, karena siapa teman siapa lawan ini belum tentu sama di dalam konteks pileg ini, Bang ya. Karena gini, keributan ataupun pertarungan antara internal caleg partai, misalnya di Golkar dengan PDI, misalnya ada tuduhan kecurangan gitu di dalam caleg masing-masing, jangan sampai itu ditarik, langsung kita generate, kita simpulkan bahwa seakan-akan pilpresnya juga bermasalah gitu loh. Ini kan harus clear, makanya dari itu semua ini akan menjadi terang, akan menjadi clear kalau kita sudah dapat proses perhitungan real, baru kita mulai next post election movementnya apa. Jadi terlalu cepat. Terus yang terakhir ya, gue juga nggak tahu. Ini kan baru maunya Mas Ganjar. Kita juga nggak tahu nih di internal. Pak Surya juga katanya oke. Penguasa sama PKS PDI, kan. Bu Mega kita juga belum tahu. Ini arahnya kemana. Kan habis ketemu Pak Bambang Pacul kemarin. Oh itu kan kita merayakan kemenangan dan kekalahan. Jangan semua lu buka di atas meja. Enggak, kalau gua kan loh, kita ini kan begini, Bos. Iya. Ini kita nih sorry ya, gua harus bilang. Kita ini kan satria-satria gladiator lapangan, Bos. Kita no hard feeling, kita hormat aja. Buktinya walaupun dalam konteks ini Bang Masinton dukung Mas Ganjar gitu ya. Partainya PDI, gue dukung Pak Prabowo, partai gue Golkar. Ya di lapangan kita tempur-tempur, tapi masa secara pribadi kita nggak ada masalah. Apalagi sekantor di Senayan kan, masih gampang ketemu. Jadi kayak gue Mas Pacul kan, Mas Pacul ketua Bapilu senior. Nah, gue kan ketua Bapilu junior. Tetap ketua Bapilu. Nggak ada junior senior. Enaknya junior, Bos. Kita boleh salah. Boleh salah. Salah itu wajar ya. Salah itu wajar. Kalau senior nggak boleh salah, Bos. Bolehnya wisdom aja wisdom. Ya kan, ya namanya diskusi kan. Kita pengen ini. Gue juga silaturahmi juga ke dia. Jadi artinya dalam konteks politik ya kita ini aja, kita nggak ada yang personal. Kita bahas dulu tadi. Tiga. Yang pertama ya kan yang apa tadi gue lupa tadi. Oh, masa lu menegasikan suara rakyat? Lu nggak percaya dong rakyat lu foto. Ya kan yang kedua apa tadi Bang gue lupa tuh. Ini kan kasihan teman-teman kita kasihan yang KPU penyelenggara tadi tuh. Iya, udah capek-capek gaji kecil ya kan. Dituduh curang pula. Yang ketiga ini persoalan pileg ini angket pilpres apa angket pileg? Yang ketiga itu persoalan program agenda kerakyatan ke depan ini banyak. Jangan sampai kita harus buang-buang energi, menyita waktu kita dan pikiran kita kepada sesuatu hal yang menurut kita belum tadi Mas Jaka Sembung Bambang Pacul nggak nyambung Samsul. Gitu. Atau yang keempat tadi ini pileg apa pilpres nih angketnya karena pileg ini lebih kompleks lagi. Kawan bisa berlawan, lawan bisa kawan. Kompleksitas dan jadi harus spesifik kan ini kan. Biar kita kasih paham ke Bro Maman. Jangan semua Bambang Pacul ya. Karena dia memahami demokrasi itu yang sangat teknis. Terlalu teknis Ginda. Hal-hal yang elementer dalam demokrasi itu kan ya tatanan tadi, Pak. Nilai, etik, moral.
Sejak awal ini udah bermasalah, Pak. Proses di MK, ya. Kemudian tahapan dalam perjalanan tadi itu, yang aku bilang tadi itu persoalan politik pelanggengan kekuasaan tadi, sehingga menabrak seluruh aturan tadi, norma-norma yang seharusnya, yang seharusnya itu dijaga, Pak, bukan diterabas. Ya, Gitu tapi ya, kan Bang aturan ini sebagai aturan main. Tapi kan rakyat udah memilih. Lah iya. Nah, itu yang poin satu tadi. Lu gimana tadi? Lu apakah ratusan juta suara rakyat itu lu mau negasikan itu? Maka dia tidak menyimak. Maman. Gitu loh. Ini nggak ada kaitan dengan angka-angka hasil pemilu. Toh hasil pemilu saja itu belum diputuskan kok oleh lembaga yang diberikan otoritas oleh negara, yaitu KPU. Tapi ini Gitu. berkaitannya dengan Ini persoalan tentang demokrasi ini, Proses Pak. menuju juga, Bang, ya. proses. Lah iya. Bagaimana proses dari gimana kita bicara, ya? Gimana Maman bisa bicara umpama bagaimana tentang isu-isu kerakyatan, isu-isu sosial, isu-isu lingkungan, isu-isu lain. Kalau persoalan hulu demokrasi bermasalah, Pak, nggak akan ada itu yang namanya. Kita percuma membahas itu di DPR. Ya, kalau sisi demokrasi itu diabaikan. Ya. Kenapa orang percaya pada sistem demokrasi? Karena sistem demokrasi lah yang bisa memberikan rasa adil, Pak. Iya kan? Dia bisa mengatur bagaimana kalau itu diterapkan secara demokratis, maka yang lemah dia memperoleh hak dalam sistem demokrasi tadi itu. Iya kan? Nah, gimana Maman bisa bicara kita harus bahas melompat gitu loh. Hal yang mendasar, gimana rakyat bisa bicara menemukan keadilannya kalau hal yang mendasar dalam keadilan berdemokrasi itu kita tidak pernah urai, Pak. Itu loh. Paham nggak? Paham. Yang fundamental adalah Paham, soal yang mulia Bang Mas itu. Jadi itu, Bang. Ya, jadi yang mau kita urai ini persoalan mendasarnya dulu nih. Baru kita bisa bicara ke Yang hal mulia yang lain. Kakanda. yang mulia. Ini proses politik pelanggengan kekuasaannya kan merembes ke banyak hal. Nah, tadi kok pilpresnya aja. Kita nggak ada bicara pilpres dan pileg kok. Gitu loh. Iya kan? Angket ini menyeluruh bicara tentang demokrasi, tentang kedaulatan rakyat. Hak angket itu penyelidikan terhadap seluruh instrumen yang berkait dengan instrumen perundang-undangan yang berkait dengan demokrasi itu sendiri. Jadi nggak ada hasil pemilu, ini bukan berarti menegasikan pilihan rakyat. Ya belum. Gitu-gitu, Bang. Belum ada kan pengumuman hasil KPU kan Abang belum. nggak menghargai kerja para penyelenggara pemilu yang tadi Abang kata. Kalau kata Bang Maman gitu perspektifnya tadi. Justru itu. Maka karena kita harus menghormati dan menghargai seluruh proses penyelenggaraan pemilu tadi, Pak. Maka tadi kita bicarakan tuh bagaimana ketika presiden 2019 sampai yang sekarang korbannya kenapa jatuh banyak gitu. Sisi kemanusiaan ini kan harus kita pikirkan. Bagaimana ke depan? Gitu loh. Ini kan lagi-lagi pemilu serentak ini Bang, salah satunya putusan MK. Bagaimana ke depan kita men-set ya, umpama apakah pilpres dan pileg serentak tidak lagi serentak karena banyak korban tadi, atau kalaupun dia serentak bagaimana mengatur durasi kerjanya, kan begitu Pak. Kenapa nggak ada inisiasi revisi undang-undang pemilu aja, Bang, misalnya? Lah maka kenapa harus angket gitu, Bang? Maksudku ini kan proses politik yang normal kan bisa dilakukan tuh, Bang. Evaluasi, kita lihat revisi undang-undang pemilu, paket undang-undang politik di. Ini kan kita tidak bicara sepotong-sepotong, Pak. Bagian proses demokrasi apa ini kan kita mau bicara tahapan Oke. Dalam konteks politik pelanggaran kekuasaan tadi ya, modus operandinya di situ, kemudian seluruh proses tahapan tadi digunakan untuk bagaimana melanggengkan kekuasaan sampai kemudian merubah MK, Bang, sampai kemudian pemilu. Bang, izin. Siklus dalam politik itu kan itu biasa dalam pergantian dan juga pelanggengan itu kan dua kontradiksi yang selalu harus hidup, dan itu adalah esensinya demokrasi. Ada orang nature of politics nature of politics itu karena orang ada yang ingin berlanjut, ada yang ingin ingin berubah. Itu
pasti karena memang esensinya pemilu itu kan referendum untuk incumbent gitu. Dan sudah diatur, Pak. Nah, Dan memang sudah diatur, kan? Pertanyaannya apa kedaruratannya sehingga ini butuh hak angket gitu. Bos, yang bermasalah itu kan ya dalam praktek pelanggengan kekuasaan dengan bahasa cawe-cawe segala macam itu. Yang bermasalah kan menabrak seluruh norma aturan. Ya, contoh, belum cukup umur, instrumen MK digunakan. Yang seharusnya itu dijaga gitu loh, Pak. Oke, kemudian semua orang butuh dalam kontestasi itu butuh menang. Yes, oke. Iya dong. Kan begitu, Pak. Nah, Tapi seluruh proses untuk menang tadi itu dipastikan sesuai dengan aturan main. Ibarat pertandingan, Pak. Pertandingan itu menang kalah ya biasa. Tapi kalau ada kecurangan, ada proses dari mulai sebelum pertandingan sudah ada pengkondisian dan lain-lain. Orang bisa terima dengan hasilnya. Pemilu itu bukan sekedar angka menang kalah, Pak. Dia menyangkut tentang legitimasi. Legitimasi. Lah iya. nah gue coba tambahin. Setuju lah dengan disampaikan oleh Bang Masinton. Ya boleh nambahin loh. Iya, gue tambahin. Dikurangin ya boleh. Gue nambahin gini. Gue tidak pernah percaya. Kita ini kan politisi ya. Kita pelaku-pelaku politik. Kita juga orang partai ya. Gue tidak pernah percaya kita tidak melakukan desain politik. Nggak ada satupun institusi politik di dunia ini yang tidak melakukan desain politik, perencanaan politik, settingan politik, ataupun bahkan rekayasa politik. Gue nggak pernah percaya. Artinya apa? Dalam sebuah perjalanan politik praktis, hal yang wajar setiap partai, setiap kelompok politik melakukan desain-desain politik, perencanaan politik, rekayasa politik dalam konteks untuk mengambil kekuasaan. Itu hal yang wajar. Normalnya gitu ya. Karena begini, contoh, dalam proses kita perdebatan di Komisi 2, Tapi kalau curang wajar nggak? anu nih Bang, nanti ke situ tuh. Nah, dalam konteks perdebatan pertarungan penentuan syarat-syarat aturan-aturan pemilu, misal sistem Senlik lah, parliamentary threshold, itu kan sebetulnya desain politik kan yang akan disiapkan dalam konteks pengamanan kepentingan partai masing-masing. Oke? Dan bertarung di situ. Masuk ke dalam konteks umur nih, kan begitu nih. Gue mau masuk nanti ke MK. Kan dibilang bahwa, aturannya kan nggak boleh gitu. Nah, memang pada saat diputuskannya itu 35 tahun nggak boleh. Pertanyaannya, apakah Gibran melakukan sebuah proses pendukung Gibran lah ya, pendukung Gibran ini kalau mau masuk lagi mundur lagi nih sebetulnya gue mau mencoba sebenarnya menambahkan aja kita mundur lagi. Melakukan pengajuan judicial review ke MK, kita mengajukan loh sebuah proses, itu kan institusi resmi yang memang membuka ruang kepada siapapun rakyat Indonesia yang merasa dia melihat ada sesuatu hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Mengajukannya ke MK, salahnya di mana? Salah itu kalau mengajukannya ke KUA, Bos. Kantor urusan agama. Terus diputusin sama kantor urusan agama bahwa Gibran boleh mencalonkan umur gitu misalnya. Kayak PN Iya gitu misalnya gitu. Lah ini kan ngajuinnya ke MK gitu loh maksud gua. Nah, ini yang Dan diputus oleh pamannya. ya oke dah nih. Lalu diputuskan oleh pamannya. Terus Dan ternyata kemudian bermasalah. ya. Artinya maksud gua pertama gua mau bilang dulu bahwa pengajuan gugatan judicial review ke MK bukan sesuatu yang menyalahi aturan. Justru sesuatu yang memang mengikuti aturan. Konstitusional ya. Konstitusional. Itu dulu nih ya. Kita harus clear, jangan digeser gitu maksud gue. Kecuali kalau ngajuinnya ke KUA, terus KUA putusin kita jadikan rujukan tuh. Ini berdasarkan keputusan kantor urusan agama bahwa Gibran boleh mencalonkan, sudah akhil balik. Tok. Terus kita jadikan rujukan, Bos. Boleh teman-teman mengatakan itu cacat konstitusi. Nah, prosesnya kan masuk nih berjalan. Nah, yang menjadi perdebatan kan diputuskan oleh pamannya. Oke? Bos, hakim MK itu kan bukan cuma pamannya. Ada 9 orang yang kolektif kolegial. Jadi maksud gua, nah, Nilai terus berapa?
ini kok kita mau mundur, tapi sebenarnya gue tapi nggak apa-apa, mas gue biar nambahin aja, biar sempurna, itu tambahin. Iya, Nah, dan itu ada perwakilan DPR, iya, perwakilan pemerintah diputuskan juga. oleh MK, dok, 9 orang. 9 orang, ada protes bos, ya sudah, dihormati keputusan MK, pamannya diberikan sanksi, dinyatakan tidak etis, ya sudah, udah menjalani hukuman bro. Ya bermasalah nggak itu? Iya, jadi gini loh. Tapi prosesnya itu secara konstitusional berjalan, bang. Gitu loh maksud gua. Jadi institusi MK itu bukanlah institusi yang salah dalam pengajuan judicial review. Justru dalam konteks berdemokrasi, kalau gua malah bisa mengatakan bahwa yang anti demokrasi Bang Masinton. Nih makin kacau lagi nih, Loh, Bang. Karena apa? Enggak karena apa dia anti demokrasi ya? Karena apa? Ya kan hormatin dong hak setiap orang. Ada anak muda misalnya menginginkan ada seorang anak muda yang umurnya di bawah 35 tahun mencalonkan menjadi calon wakil presiden. Emang salah? Bawah 40 bang. Sorry, di bawah 40 emang salah? Kan nggak salah bro. Namanya orang punya aspirasi. Ya undang-undang nggak boleh kan? Bang, yang namanya Ya lo undang-undang. rubah dulu undang-undangnya. Nah, makanya itulah diajuin judicial review, abang. Lah iya. Diketok. Kemudian apa? Hasil MK apa? Diketok. Lah iya. Final and binding. Oke, kemudian itu jadi masuk. Nah, terus kemudian putusan MK apa? Apanya? Putusan Memperbolehkan. MK. MK kan bukan MK, Bang. Lah, Ya MK itu kan yang mengakukan Majelis Kehormatan. Iya, Majelis Kehormatan. Yang menyidang persoalan etik, ada masalah di Satu sana. orang. Ada norma di sana. Satu orang kan. Si Usman ini kan. Paman. Ketua Paman MK-nya. Usman kan udah geser tuh. Yaudah, lu pergi jauh-jauh dah. Bos, gini man. Gini. Lu. Ini mundur lagi nih jadi tunggu. Lah iya, karena pangkalnya di sana. Pangkalnya di situ, Pak. Itu yang berkali-kali kita bahas tuh sama Saleh tuh. Kayak bawang tuh loh. Bawang yang diselundupkan. Kemudian jadi bumbu penyedap dan sudah dilegalkan BPOM, kemudian ketahuan itu selundupan. Tapi udah masuk ke perut. Udah jadi bumbu penyedap. Mau apa lagi gitu. Nah, jadi itu yang kemudian menjadi sumber soalnya, Man. Dari awal itu sudah bermasalah. Dari proses Menurut di MK Abang. tadi. Ya bukan menurut saya aja. Iya, menurut Abang dan pendukung-pendukung Abang. Kok pendukung kita? Ya pokok menurut Abang dan Nah pendukung-pendukung. ini. Lo makin sesat lagi lo, Man. Jadi Menurut lu Bang, MK itu harusnya memutuskan membatalkan hasil itu. Apa? Itu yang lu inginkan selain menghukum Pak Anwar Usman, MK juga atau Majelis Kehormatan itu juga membatalkan itu. Tapi kan itu ranah kewenangan MK lah pada saat Iya, itu. iya. Iya. Itu lebih Artinya menyalahi ada masalah, Pak. Ada masalah. Oke. Iya kan, terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Oke. Ada bermasalah nggak tuh? Karena yang diuji itu kan norma Iya, paman secara kan. etik. Tapi 8 itu kan enggak. Dihukum, Pak. Semua hakim MK itu dihukum. Tapi yang satu diberhentikan jabatannya. Iya. Ah gitu loh. kalau misalnya hilang Ketua satu MK. tuh waktu itu komposisinya masih menang gak sih? Ya pokoknya Putusan itu, Bang. kan sifatnya kolektif Bos. kolegial. Iya. Jadi Bang. ini satu persoalan sudah, gitu loh. Bang, kalau kita lihat Bang, kan ini balik nih, ini gua nggak ngelihat ya selama ini ada pembahasan soal putusan MK ini dari komposisi hakim gitu ya. Ini 3 itu pemerintah, perwakilan pemerintah, 3 dari DPR 3 lagi dari MA. MA kan. Ini kalau lihat petanya ini yang setuju yang perwakilan siapa-siapa aja nih Bang kemarin tuh. Saya nggak detail ininya ya siapa-siapa yang Leader setuju Tivo, itu. Iya. Di luar itu lah. Artinya itu bahwa kalau kita lihat dissenting Nggak, artinya opini. kan PDI dalam hal ini DPR kan juga punya perwakilan di situ kan gitu maksudnya. Iya. Tapi Nah, kan DPR maka secara tadi kolektif. kembali lagi dulu Iya, di awal putusan itu bilang kan dalam kolektif. konteks desain politik. Iya. Setiap orang memang setiap partai pasti punya desain politik. Dia untuk meloloskan Mas Ganjar, memenangkan Mas Ganjar, meloloskan partainya menjadi pemenang, Atau menjegal siapa? Bisa atau juga. menahan siapa segala macam. Itu maksud gue tuh dalam dunia politik itu yang gue bingung ini kok tiba-tiba teman-teman tuh jadi kayak
Padahal lu juga semua pelaku desain-desain politik. Lu salah lagi lu, Man. Gitu loh. Ada istilahnya. Lu salah lagi lu. Bos, semua Ada istilahnya tuh sutradara-sutradara politik. semua gitu. orang pasti berstrategi, memiliki cara, gitu loh. Tapi strategi dan cara boleh nggak menabrak aturan? Nggak boleh, gitu loh. Ini kan kita bicara, kenapa tadi ya, umpama bicara tentang hak angket, orang mau berkontestasi, gitu loh, Man. Berkontestasi, orang perlu menang, iya. Tapi boleh nggak orang ya menang dengan berbagai cara, bahkan menghalalkan seluruh cara? Demokrasi tidak membolehkan itu, Pak. Kata Bang Ah, Maman, gitu loh. udah bener caranya lewat MK tuh Bang. Loh, Kata Bang Maman nih, bukan lewat Kan KUA. caranya kita lewat yang MK, mana? Bang. Kalau orang yang nggak nggak boleh suka- tuh lewat KUA. Lah iya, di MK itu prosesnya KKN. Nepotisme, ada pamannya di sana. Jelas. Harusnya putusannya nggak begitu. Kemudian ya dibuka lagi itu putusan MK itu. Kenapa dia pelanggaran etik berat? Minum dulu, Bang. Yang sampai sekarang kita belum tahu, membuka ruang pihak luar untuk mengintervensi MK. Siapa pihak luar itu? Kan itu juga belum tahu gitu. Oh, ini bagian dari hak angket tuh, Itulah mau makanya hak angket jadi Lah iya, relevan. gitu loh. Nah, itu yang oleh Maman ya, demokrasi ini jadi apa tuh? Ya cara pikir lu nggak jauh dari Orde Baru banget. Bahkan masih APLI banget gitu loh. Nggak bisa, Pak. Gitu loh. Nggak boleh. Semua orang butuh kekuasaan. Maka ada yang namanya Kalau aturan main. itu, Bang, kalau ngajuin gugatannya ke KUA, Bang. Bukan lah. Cara berpikir lu tadi itu Apalagi? menghalalkan seluruh cara apa segala macam gitu loh. Kita bicara hari ini tuh norma dasar negara. Negara kita apa? Bukan negara kekuasaan. Kenapa para pendiri bangsa ini membuat negara kita hukum bukan berdasar atas kekuasaan? Izin Bang, saya mau ini revisi sedikit. Iya. Machiavelli itu bukan menghalalkan segala cara, Bang, tapi tujuan menghalalkan cara. Itulah dia. jadi itu, Man. Nah, kenapa kita basisnya itu adalah negara hukum, negara yang berdasarkan aturan, Mbak. Lu boleh, kalau lu, Man, jadi kemarin umpama jadi calon wakil presiden dengan memenuhi syarat tadi, undang-undang, orang nggak akan masalahkan lu. Tapi masalah lain nanti yang dimasalahin kan. Gitu loh. itu urusan lain. Maman suka nyanyi kan. Kalau itu, iya kan. Nah, itu Suka ngopi. Tidak fundament, nggak ada aturan negara yang dilanggar, ya kan. Meskipun ya kan iya Ya benar. namanya Nah, jadi Meskipun kalau cari salah ya banyak. ya, kalau dicariin salah ya semua juga punya kesalahan. nah, kita prinsip dasarnya kan sudah ada aturan main, Pak. Gitu loh. Sudah ada perundang-undangan bagaimana orang dia mau kekuasaan itu dia mau turun temurun apa segala macam dalam negara demokrasi itu ya boleh aja. Sepanjang itu melalui proses yang benar, tidak nabrak aturan dan tidak dalam proses penyelenggaraannya juga ya itu tadi tidak ada unsur paksaan dan lain-lain apa segala macam. Ya boleh aja gitu loh, Pak. Yang jadi masalah kan ketika semua norma aturan tadi itu diabaikan, Mbak. Yang ada tuh bergeser tuh makna negara berdasar hukum. Nah, dia angket itu Kemudian akan membuka itu kekuasaan lagi. Berarti bergeser akan menjadi membuka lagi juga putusan MK yang tadi udah melakukan proses penghukuman terhadap apa yang mungkin dianggap salah dari etika itu, Bang. Enggak. Enggak. Artinya begini nih. Nanti kan bisa dirangkai itu semua prosesnya gitu loh. Tujuannya sampai mana sih, Bang? Iya, karena kalau kemarin kita dengar Bang Adian bicara, beberapa Bang Deddy mungkin ya. Itu kan bicara mengenai proses pemilunya, Iya. penyelenggaraan pemilunya yang kemudian banyak dianggap kecurangan, ada politik bansos, macam-macam. Loh yang iya, kemudian. makanya ada banyak keterkaitan undang-undang di sana yang perlu harus didalami. Ya, kalau Bang Mas itu Gitu concernnya loh. di hulu nih, ya kan? MK.
ini nih kita bicara prosesnya tadi kan. Nah, penyelidikan apanya kan nanti bisa di banyak perundang-undangan lainnya. Penyelidikan tadi itu. Itu gunanya tadi tentang Bakal lama dong, Bang. angket. Kalau kata Bang Maman ini kan kita harusnya moving forward gitu kan. Membahas hal-hal yang mungkin buat publik lebih penting ke depan. Misalnya kalau kata Bang Maman tadi, ini bukannya akan membuat Ya, itu politik kita jadi stagnan dan Itu nggak biar maju-maju urusan gitu. urusan presiden dan wakil presiden terpilih. Tapi gimana? Sekarang kan kita bicara periode dari saat ini sampai ke Oktober. Oktober. Bang, ini intellectual exercise saja ya. Bukan masalah gua setuju atau enggak. Gua mau nanya sesuatu. Misalnya gini, undang-undang MK itu kan menyatakan bahwa putusan MK itu final and binding. Iya kan? Nah, apakah mempertanyakan itu tuh menjadi sebuah hal yang bertentangan dengan undang-undang juga gitu? Inkonstitusional nggak Iya. mempertanyakan sebuah konstitusionalitas dari MK gitu. Ini Iya, iya. intellectual exercise saja. makasih gitu bro, loh. makasih lu belain gue. Kalau ini Gua nanya gitu. Gua Iya kan nanya. putusan MK disetujui bersama. iya 3 lawan 1. Gua juga penasaran. final dan mengikat. Iya. Itu ada di konstitusi kan, Bang? Ada di undang-undang MK. Iya. Iya. Final dan mengikat. Iya. Iya kan? Iya. Iya, hasil kan kita sudah terima. Terus? Kita sudah hormatin itu final dan mengikat. Tapi ada masalah kan? Tapi kan abang masih ngomong ilegal ini kan. Lah iya ada masalah kan tetap kan? Gitu loh. Gimana masalahnya, Bang? Ya pelanggaran etik tadi. Kan udah dihukum. Apa? Udah dihukum sama Lah MK. iya. Ada masalah kan? Terus Yang apa seharusnya kan nggak boleh masalah. lagi? Oh, Lah iya dong. Kembali ke bawang impor ini, Bos. Lah iya kan? Kuota bawang impor ini. Gitu loh. Termasuk. jadi final and binding udah terima. Ya sudah. Udah kan? Kita hormati putusannya. Hormati, oke. Tapi dalam proses pengambilan keputusan itu ada masalah. Ada masalah MK udah menghukum Dan toh- pelanggaran etik. Dan toh tidak membatalkan hasil ya. Iya kan? Putusan Udah. MK juga. Karena kalau abang meminta MK membatalkan hasil, harusnya Prof Jimli yang kita koreksi di sini kan sebagai ketua MK. Ada masalah kan dalam proses pengambilan keputusan Ini itu kan ada masalah. udah beres nih di sini, Bang. Terus apa lagi, Bang? Setelah ini apa sumbernya mana lagi Nah nih? kalau kemarin kita dengar Bang Adian itu banyak di hilir nih. Ya dilir. Lah Di makanya proses 14 ketika Februari ini udah bermasalah berjalan. Pak, dari proses awal ini bermasalah, iya kan? Terus kan kita lihat tuh dalam tahapan-tahapan proses itu bermasalah. Apa umpama? Gimana Bang? Cek aja deh bagaimana pengerahan aparatur baik itu PJ, Tapi kan kepala gini, desa Bang, menggerakkan ininya. misalnya- Bagaimana bantuan sosial yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Iya. Gitu loh. Yang nggak pernah terjadi sebelumnya, Pak. Ya. Pilpres kok jadi urusan jadi sembako kayak pemilihan kepala desa secara apa ya gitu loh. Itu juga jadi topik angket. Apa? Tentunya. Itu juga jadi salah satu materi dalam hak angket ya. Ya itu kan nanti proses-proses pendalaman ke sana itu, Pak. Gitu loh. Ya. Bagaimana seharusnya ya pejabat-pejabat di daerah itu yang seharusnya dia menjunjung tinggi ajas netralitas undang-undang ASN. Terus bagaimana proses ada upaya pengarahan dari ya itu yang seharusnya dia netral. Ya itu, Pak. Lah terus kalau kemudian orang melihat mengukur ini hanya proses hasil, lah itu yang menurut saya kelirunya di situ. Kayak Maman tadi itu karena bagi dia demokrasi itu dihitung dengan angka padahal bukan. Nah, itu loh, Man. Gimana? Demokrasi itu menyangkut apalagi yang melalui prosedur pemilu menyangkut tentang legitimasi. Nah, gitu loh. Apakah kita sebagai sebuah bangsa ini kita pengen stabil, Pak? Dalam demokrasi itu. Gue coba respon nih. Itu begini. Bos. Proses demokrasi itu gue sama dengan abang, nggak bisa hanya sekedar dihitung dari angka. Ada huruf-huruf di situ. Nah, cuman perbedaannya, gue ini kan gue pemain biliar, Bos. Gue petak fighter, jadi gue sering menutup waktu senggang gue kalau gue main biliar, fight gitu lawan orang. Ya kalau udah kalah ya kalah. Tapi pada saat kita tarung sampai
titik darah penghabisan kita tarung gitu. Nah mungkin yang membedakan di situ kali sebetulnya gua analogikan ya. Tapi karena begini, kalau kita mau memperdebatkan sebuah proses, akan punya 1000 argumentasi dan justifikasi yang kita siapkan untuk mengatakan 01 curang. Misalnya nih gue 02 nih. Walaupun gue sekarang udah pada posisi yang versi quick count dan versi real count kita menang, gue masih bisa mengatakan bahwa 01 curang. Gue masih bisa mengatakan bahwa 03 juga curang. Boleh. Gitu ya, itu satu. Yang kedua, gue juga masih bisa mengatakan bahwa teman-teman di 03 ataupun 01 juga itu menggunakan instrumen aparatur dalam konteks dukungan politiknya. Di beberapa daerah terbuka, bos. Muncul di media. Nah, itu loh maksud gue. Nah, dalam situasi itu, setiap kandidat punya potensi melakukan tindakan kecurangan. Nah, pertanyaannya, satu ya, gue tarik lagi ngikutin logika berpikirnya Bang Masinton, bahkan setiap kandidat pun punya potensi melakukan desain-desain politik dari awal untuk menguntungkan kandidatnya. Dan itu normal. Dan itu normatif, sah-sah saja. Nah, maka dari itu, semua perdebatan-perdebatan itu, potensi-potensi kecurangan itu, salurkan melalui dalam saluran kanalisasi yang sesuai dengan mekanisme. Makanya angket kan? Ya, ini kalau kita mau bicara dalam konteks pengarahan aparatur misalnya, dalam konteks misalnya pelanggaran-pelanggaran segala macam lah, ada kanalisasinya. Administrasi di Bawaslu, proses kecurangannya bisa ke MK. Nah, kalau teman-teman mau tarik ke hak angket, kembali lagi gue bilang, kita tidak pada posisi yang melarang. Ini dulu nih, kita clear dulu nih. Gue tidak pada posisi yang melarang. Apa yang mau dilakukan oleh teman-teman, ya monggo aja. Hak konstitusi orang, bos. Masa kita marah-marah? Sama sepertinya kalau pendukung Gibran mau melakukan gugatan judicial review di MK, masa kita marah-marah sama pendukungnya Gibran? Ya kita hormati dong. Sama halnya seperti Bang Masinton. Bang Masinton mau lakukan gugatan pengajuan hak angket di DPR, ya monggo. Kita tidak pada wilayah untuk menghalang-halangi. Tetapi kita kan juga punya standing posisi kan. Ya hari ini kita mengatakan belum diperlukan. Karena alasannya tadi menggeser kebutuhan substansi politik kita hari ini adalah fokus melakukan proses perhitungan. Karena itu energi juga angket ini, Bang ya. Akan membuang-buang energi. Bang, banyak tapi, hal agenda pemerintahan yang harus kita segera selesaikan. Kalau lu tadi bilang, Bang, 01 dan 03 juga punya segambreng gitu lah ya, dugaan gitu. Iya. Kenapa nggak lu juga manfaatkan angket ini untuk membuktikan bahwa yang salah bukan gua aja. Karena menurut kita bukan di hak angket, bro. Gitu. Hah? Menurut gua tuh bukan di hak angket. Jadi hak apa? Apa yang bisa lu dapatin dari hak angket? Nah, nggak tahu lah ini apa, Bang. Nah itu nggak ada. Apa sih Tapi yang bisa lu lakukan kalau lu mau mengatakan bahwa 01 punya potensi kecurangan, 02 punya potensi kecurangan, 03 punya potensi kecurangan adalah di Bawaslu dan di MK. Karena dua lembaga itu yang boleh memutuskan. Iya. Misalnya apa kagak? Makanya pemungutan suara ulang apa kagak kan, gitu ya. Terkesan cuma rekomendasi ya. Tapi kan ya gue mau ngomong apa kalau Bang Masinton langsung mengambil kesimpulan seakan-akan bahwa gue melihat demokrasi hanya dilihat dari hitung-hitungan angka. Ya wajar, sah-sah aja. Tapi kan gue melihatnya dalam pendekatan proses yang lagi mau kita lewati. Ya kalau kita mau tarik kepada pendekatan yang dalam pendekatan yang jauh lebih mulia dalam konteks demokrasi, ya kita menghormati. Ini adalah bagian dari demokrasi itu beyond di atasnya. Demokrasi itu memberikan ruang kepada siapapun untuk bisa berekspresi, menyampaikan apa yang memang menjadi harapannya dia, dan setiap orang kita hormati dan tidak ada ya kalau istilahnya no hard feeling lah, bro. Gue mau balik ke Bang Masinton lagi nih, Bang. Nih apa namanya, karena beliau ini ketum Samsul Indonesia ini loh, bos. Jadi founder. Buat gue ini menarik deh. Ini intellectual exercise ya, Bang. Ya. Banyak dalam keputusan-keputusan politik kita, ya prosesnya benar, tapi hasilnya diskriminatif. Misalnya undang-undang di DPR, misalnya ya undang-undang yang akhirnya orang apapun lah ya, akhirnya orang menggugat ke MK karena merasa konstitusionalnya. Misalnya orang-orang yang merasa pantas di bawah umur 40 kan pengen juga jadi kandidat. Ini hasilnya yang prosesnya yang benar. Kan?
hasilnya yang dianggap diskriminatif sehingga dia gugat ke MK dan MK putuskan undang-undangnya berubah gitu misalnya. Itu ada yang kayak gitu pasti ada gitu. Tapi yang di sisi lain juga ada gitu prosesnya yang mungkin debatable, ada masalah gitu ya. Tapi hasilnya dianggap tidak diskriminatif gitu. Nah, ini pertanyaan gue sebenarnya soal usia ini menurut Bang Masinton masuk kategori 1 atau masuk kategori 2? Yang prosesnya yang debatable, hasilnya ternyata dianggap diskriminatif gitu. Atau yang kedua, Atau prosesnya hasil prosesnya debatable, tapi hasilnya diskriminatif. Atau yang kedua, prosesnya runyam gitu. Benar, prosesnya benar tapi hasilnya yang diskriminatif. Yang di MK kan. Iya di Iya, MK. proses MK. Ini kan sebagai sebuah proses Atau politik. proses gini, gitu. proses pembuatan produk dari Produk mulai politik. ujung sampai akhirnya umur ini diperbolehkan dengan mekanisme dan gampangnya putusan di MK. pertanyaannya masalah usia ini yang Abang selalu kritisi. Soal usia. Iya kan? Apakah ada satu kelompok yang terdiskriminasi dari putusan tersebut? Setelah memang kita akui prosesnya debatable, tapi putusannya mendiskriminasi orang, ada yang diskriminasi hak orang nggak menurut Abang? Ini sebagai sebuah intellectual exercise saja gitu. Kalau kan proses di MK-nya yang bermasalah. Ya, oke, kita terima itu. Gitu loh. Itu udah fix tuh final. Udah, misalnya gua terima gitu. Iya. Nah, Produknya Diskriminatif nggak? produknya tadi. Iya. Produknya. Ya pasti diskriminatif. Apa ya? Siapa Elemen yang- mana Bang yang Karena dirugikan? karena ini jelas ya. Hari ini bicara penggunanya kan anaknya presiden, Usernya. penggunanya. Oke. Emang ada yang lain? Kan enggak. Gitu loh. Tapi maksudnya secara Kan nggak ada produk itu orang yang ditutup kesempatannya gara-gara Iya, ada nggak putusan misalnya jadi itu. lebih banyak yang nggak punya kesempatan setelah putusan MK ini dibanding sebelum putusan banyak. MK gitu misalnya gitu Bang. Misalnya. Nepotismenya di situ, Pak. Nepotismenya di situ. Oh berarti penggunaan keputusan ya? Lah iya. Menggunakan hasil putusan Lah itu. iya. yang Kalau- bisa menggunakannya cuma orang terbatas. Itu Oke. diputuskan Nih. memang buat itu, Nah, Pak. Oke. ya. Ini Gitu loh, bukan dalam ini menarik dalam rangka yang lain. Mumpung Itu lo bahas ini. nepotismenya. Nah ini mau gue bilang, gue ini termasuk orang yang ikut mendorong Mas Gibran jadi cawapres. Gue harus buka padanya. Sekarang udah kelar ya. Dari awal gue konsisten. Silakan aja lo buka, kan gue sering bilang. Tau nggak kenapa? Dulu alasan gue begini. Gue melihat, gue nih ya gue pernah melalui sebuah fase ataupun situasi yang kita kalau sebagai anak muda agak sedikit dilihat sebelah mata, bro. Gue nih Lu masih kategori muda nih Iya Bang. ya enggak. Dalam gue pernah melewati Meskipun beberapa lu proses itu karena kan gue kakanda yang mulia udah kita panggil kan. gue kan pernah melewati fase itu. Gue dari engineer. Udah lah, menurut aku sih Enggak, masuk gue mau bilang. malah jadi nggak nyambung. Enggak. Terus lo. Nggak Jadi jaka sembung dong. Malah jaka sembung. kita lewatin fase itu. Nah, banyak bos kondisi waktu itu anak-anak muda di Indonesia ini terjadi di banyak lini, bukan cuma di dunia politik. Pada saat dia mau naik posisi, mau ngambil standing posisi, terkadang sering sekali dilihat sebelah mata lah. Masih dianggap belum saatnya gitu. Ya waktu itu gue melihat bahwa Gibran adalah salah satu simbol yang bisa kita jadikan untuk mendobrak terjadinya percepatan regenerasi kepemimpinan bagi kita yang muda-muda. Nah ini akan kita bawa terus selama 5 tahun di era kepemimpinan Mas Gibran. Karena, dan gue akan konsisten bos. Gue akan konsisten untuk menyuarakan Jadi ini terus. gimana tadi Bang Masinton bilang keputusannya mungkin nggak membatasi hak orang lain, tapi penggunaannya cuma bisa dilakukan oleh sekelompok penguasa ini aja. yang kasihan. Karena hasilnya itu kan barrier to entry-nya jadi Iya, ngerti lebih gua. Ya mungkin nggak Enggak juga. diskriminatif gitu. Loh enggak ada. lebih rendah. Barrier to entry-nya justru dibuka, dikikis. Iya, Kikis, tapi yang bisa pakai cuma kelompok itu. enggak gitu. juga. privilege. Iya, Kebetulan aja kan gini. Ini kan seakan-akan menjadi begini nih. Seakan-akan sial banget lo jadi anak presiden. Bukan sial, Jadi kayak jadi akan dianggap kayak begitu. Jadi seakan-akan karena lu anak presiden, lu nggak berhak untuk mendapatkan kesempatan Ini salah, bahwa salah. lo umurnya di bawah 40 tahun diberikan kesempatan untuk maju menjadi cawapres. Itu salah, man. Jadi begini nih, gua bantah dulu. Iya, iya.
Ini nggak ada kaitan mau dengan Mentang-mentang kita lebih muda dibilang salah terus. Lu ngadu ke MK lah Pak kalau gitu. Nanti gua di MK dulu. Pokoknya kita kalau yang lebih muda tuh dan lu harus ada paman. Dan lu harus punya paman dia paman. Nah jadi ini hal yang berbeda Pak. Dalam sistem monarki saja ya, yang itu udah turun temurun, anak raja jadi pangeran putra mahkota dan gitu loh. Dia dipersiapkan Pak. Dan nggak ada juga aturan yang ditabrak dalam sistem kerajaan tadi itu Pak. Kalau ini kita di republik yang melampaui rasa kerajaan tadi. Ini ya didesain putusan tadi dengan proses nepotisme tadi ya dibuat itu yang nabrak aturan sesungguhnya gitu. Yang itu DPR pembentuk undang-undang itu 40 tahun. Ya gitu loh. Nah, kalau lu tadi setuju harusnya kan lu sejak awal dong. Lu usul revisi di DPR gitu loh. Undang-undang tentang syarat presiden dan wakil presiden. Itu loh. Itulah bukan makanya, kemudian setelah putusan MK yang bermasalah tadi. Itulah Bang, gini itu, Bang. Bos. Itulah makanya ada institusi yang namanya MK yang memberikan ruang kepada setiap rakyat Indonesia karena kita bukan sistem monarki yang dimana anak dari anak raja, anak tukang bakso, anak PNS, anak guru pun semua memiliki kesempatan kan di era demokrasi sekarang ini. Jadi kita harus melihatnya secara equal gitu loh maksud gua. Bukan berarti dia anak tukang bakso tidak punya hak. Bukan berarti dia anak guru tidak punya hak. Begitu juga sebaliknya, bukan berarti dia anak presiden juga tidak punya hak. Itu jadi proses keputusan MK itu kembali lagi tidak membatasi ruang, malah justru membuka ruang lebih besar. Tapi menurut Bang Masinton, Iya, mesti produknya cuma bisa digunakan oleh orang yang punya hak khusus. Ya gitu karena kan. memang waktu itu ada pendukungnya Gibran yang dia berkeinginan Gibran bisa maju menjadi cawapres, dia lakukan proses gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya, bukan ke KUA. Kebetulan ada paman disambut sama Tapi paman. gini, gue mau balik ke Bang Masinton lagi Bang. Bukannya putusan MK itu emang subjektif ya, rata-rata hampir semuanya. Misalnya soal Pembubaran BP Migas. BP Migas. Pasti. Iya. Iya, dan memang memberi hak khusus kepada kelompok tertentu juga. Misalnya kayak nikah beda agama ditolak sama MK tuh, ya kan? Tapi yang MK juga ada orang ngajuin ke MK. Ya memang putusannya digunakan oleh kelompok tapi dia yang kecil gitu. nepotis tidak? Itu kan proses. Apa? Proses bukan produknya. Lah iya. Nepotis apa di proses pengambilan keputusannya atau Di penggunaan produknya yang nepotis. Dan proses juga nepotisme kan? Penggunaan produknya juga nepotis. Karena pamannya kan? Bukan kan, ya kan pamannya proses. Penggunaan produknya Hasil yang produknya, Hasil produknya kan nepotis. Memang paman memutus buat ponakan. Tapi kan ada 8 orang hakim yang lain ya Bang. Apa? Ada Iya, 8 itu orang. balik perdebatan tadi lagi. Ini debat kita 6 bulan Iya, nih gini aja makanya. nih. Maksud gue mau Artinya ngelihat dia sebenarnya sebagai gini, produk. tapi bagi gitu. gua, bro, Coba ke depan, dibaca seluruh proses itu Tapi bagi gue bro, melalui ke depan ya, enaknya nanti ke depan ya dissenting siapapun opini bisa itu nyalonin. Ya itu produk di produk kan. Biar itu entry-nya jadi makin kecil kan. Makin kecil, tapi dissenting opininya coba dilihat gitu loh. tapi kan memang keputusan MK sangat subjektif biasanya Bang. Lah iya, tapi ini subjektivitasnya kan sangat nepotis banget. Paman memutus untuk ponakan. Di proses. Ya sampai di putusannya juga. Iya. Oke. Nah, ini. Lah iya. Hei, kita move on. Atau masih ada? Enggak. Proses. Move on lah bos, move on. Iya, jadi oke. Hak angket ini ujungnya apa yang diinginkan sih Bang? Dan sampai gimana nih? Kembali lagi nih ke hal yang Itu golnya. Golnya apa sih? Ujungnya apa sih? Apakah nanti meminta ujungnya misalnya kalau terbukti 1, 2, 3 ditunda dulu kemenangan Pak Prabowo dan Gibran. Belum ke sana. PSU atau bahkan Perbaikan kan ya rekomendasi kan outboundnya kan. atau misalnya secara politik misalnya ini bisa menjadi temuan khusus
ujungnya ada kemarin waktu itu Ri. Iya. Upaya pemakzulan nih misalnya ujungnya. Ini Nah, gimana? kan biasanya kita- kan rekomendasi Ya Bang. jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Enggak. Lah iya kan. Ya, Bang. Jadi pertama begini ya. Lo kan udah punya bayangan nih Bang. Iya ya. Kenapa perlu angket ini ya? Untuk tadi tuh penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang. Kenapa penting bagi kualitas demokrasi kita ke depan? Agar untuk memperbaiki seluruh tatanan dalam demokrasi kita, Pak. Gitu loh. Nah, kemudian apakah ini bermuara pada pemakzulan apa segala macam? Kan kita belum juga bisa menentukan ya mana aja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, siapa subjek yang melakukan pelanggaran dan lain-lain. Artinya itu biar berproses, maka saya katakan tadi ya kita lihat tergantung prosesnya. Tapi apakah seluruh angket itu bermuara pada pemakzulan? Ya tidak. Gitu loh. Nah, Bang, ini sebagai orang awam soal hak DPR nih, Bang. Berarti nanti hasilnya kan rekomendasi hak angket. Siapa yang akan menjalankan rekomendasinya, Bang? Rekomendasi itu bisa terhadap revisi undang-undang. Oke, perbaikan. Kemudian rekomendasi terhadap pemerintah Nah, ini siapa? secara Siapa? kelembagaan. Rekomendasi kepada pemerintah itu untuk merevisi undang-undang juga atau memperbaiki atau Ya, menindak no, hal-hal. memperbaikinya lah. Kemudian bisa juga lanjut dengan hak menyatakan pendapat, ditingkatkan menjadi hak menyatakan pendapat. Apa tuh? Gimana tuh? Gitu loh. Bisa dijelasin nggak kepada Iya, publik? iya, menyatakan bedanya pendapat. apa dan seberapa grip level dosisnya nih? Hukumannya itu seperti apa? Iya. Impact politiknya apa? Iya, itu berproses dari DPR ke MPR ke MK, bisa minta pemberhentian. Pemakzulan dong. Lah iya kan, gitu loh. Nah, lagi-lagi itu kan proses nanti masih panjang gitu loh. Nah, sekarang yang mau kita sasar dengan angket ini adalah ya, ini ada yang harus kita dalami, ada harus yang kita benari dalam sistem demokrasi kita. Gitu loh. Jadi Nah. mulai aja dulu deh. Iya, kita lakukan penyelidikan itu tadi. Nah, kalau ini kita biarkan, Pak, proses ini kita biarkan dan kita diamkan, proses yang sama akan terulang. Loh, akan orang kemudian tidak lagi percaya pada proses demokrasi itu sendiri. Dan hasil proses dari demokrasi secara prosedural tadi, dia memiliki legitimasi yang rendah. Legitimasi yang rendah itu akan menghasilkan ketidakstabilan dan berbahaya buat bangsa kita, Pak. Nah, maka ya angket ini gunanya di situ tadi, menyelidikan agar apa? Seluruh proses tahapan demokrasi ini kita bisa berjalan lebih tertata bagus, maju, sehingga kemudian ya proses demokrasi kita tidak mengalami kemunduran dan kemudian mendatangkan kecemasan buat bangsa kita, Pak. Kalau situasi tidak stabil, ya proses yang dari proses demokrasi yang acak kadut begini, ya kita biarkan, Pak. Kita nggak tahu loh. Kemudian dalam titik tertentu jenuh, ya bubar aja nih bernegara. Kan gitu-gitu loh. Ini kan harus kita jaga betul, Pak. Warisan Indonesia sebagai sebuah bangsa merdeka diproklamirkan para pendiri bangsa kita, ini harus kita jaga benar. Maka nggak boleh tuh kekuasaan itu boleh berlaku semaunya untuk melanggengkan kekuasaannya, itu nggak boleh, Pak. Kita harus belajar lah, udahlah. Pelajaran sejarah kita adalah 97 pemilu, ya. Pada saat itu Harmoko kemana-mana. Pada saat itu masih Golkar belum partai, man. Ya. Yeah. Bahwa proses pemilihan presiden itu masih MPR. Tapi kemana-mana dibangun propaganda bahwa rakyat 80% menginginkan Pak Harto kembali. Ya benar. Dipaksakan itu
hasil proses pemilu 97. Tapi apa? Rakyat nggak percaya, Pak. Tapi kan beda. Kalau ini kan dipilih langsung. Lo iya, itu juga dipilih, Pak. Golkar oleh DPR MPR. Lo iya, Golkarnya menang 70%, Man. Iya. 70% lebih loh. Golkar pada saat itu belum Kan partai. dipilih rakyat, Bang. Lah iya, sama dengan itu Golkar. Karena kan Golkar yang memilih di MPR. Partai-partai politik yang memilih di MPR. Gitu loh. Terus hubungannya? Ya itu tadi proses dari demokrasi prosedural yang bermasalah. Dia menghasilkan legitimasi yang sangat rendah, Pak. Kemudian apa? Pak Harto Mei 98 berhenti atas desakan mahasiswa dan rakyat. Gitu loh. Nah, ini yang sampai sekarang berjalan, harusnya kita nggak boleh lagi mengalami fase ini, Pak. Gitu loh. Ayo, Bang. Gitu, Bos. Ya, nah, Itu tuh, Bang. ya gini, kalau gua sebagai sih closing statement lah, buruan lah, Man. bagi gua ngerokok bagi ini. gua hormati, kita hargai apapun yang dilakukan oleh Bang Masinton dan teman-teman sebagai bagian dari sebuah hak konstitusi dan proses berdemokrasi. Itu ya, pertama kita menghargai itu. Namun kembali lagi, kalau hasil rilis survei dari LSI kan terakhir bahwa mayoritas publik tidak menyetujui hak angket. Itu satu. Lalu yang kedua, bagi gua kembali lagi bahwa biarkan dulu ini berproses berjalan dan kita lihat hasilnya seperti apa, dan kanal-kanal saluran itu juga sudah disiapkan melalui Bawaslu dan melalui MK. Monggo itu disiapkan. Dan yang terakhir, positioning gua masih tetap pada positioning di awal bahwa hak angket itu jaka sembung Mas Bambang Pacul. Kagak nyambung, Samsul. Kali ini bedanya pakai emas aja. Oke, sampai jumpa lagi. Dah. Nggak nyambung, Mama. Hancur.